Salah satu pemuliaan adalah kita semangat dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah, petunjuk sekecil apapun itu kita semangati, kita bergegas-gegas untuk melaksanakannya. Dan orang yang meremehkan hal yang sunnah-sunnah atau meremehkan hal-hal yang makruh-makruh, dilanggar saja, itu cikal bakal dari meremehkan yang lebih parah lagi. Dan yang sangat besar adalah meremehkan tentang kabar bahwa Rasulullah dan Allah dan Rasulullah berjanji akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat. Itu banyak orang yang meremehkannya. Yang dicantumkan oleh Allah di surat Yasin ayat 48 yang saya bacakan di awal tadi, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan hari kiamat itu, kapan? Enggak ada gitu kok. Kalau ada, coba datangkan sekarang. Kalau di surat 42 ayat 18 surat Asyura ya, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang enggak beriman terhadap hari kiamat itu ingin untuk disegerakan hari kiamat itu. Nah, itu meremehkan yang sangat tinggi, sampai-sampai menghina begitu, itu menganggap bahwa berita dari Rasul itu salah, pembawa beritanya yaitu Rasul itu bohong. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, mereka baru bisa membuktikan bahwa adanya hari kiamat itu setelah meninggalkan, dijadikan Allah meninggal. Ditiup sangkakala yang pertama, digiring ke mahsyar, terus dimatikan dengan ditiup sangkakala yang kedua. Menunggu beberapa masa, nggak tahu berapa itu ya, entah sekian abad, entah sekian puluh tahun, ditiupkan lagi sangkakala yang ketiga, dan mereka bangkit lagi, dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang dulu-dulu sudah meninggal di alam kubur. Dan setelah itu mereka baru berkata, hadza ma wa'ada rahmanu wa shadaqal mursalun, yang disampaikan oleh Allah di surat Yasin ayat 52 itu. Oh, ini yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu. Dan benarlah para rasul. Baru mereka mengakui kebenaran para rasul. Wa shadaqal mursalun. Kalau sudah begitu, enggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah terlanjur. Wong seperti Fir'aun yang masih bisa berbicara saja, keimanannya enggak diterima. Waktu tenggelam itu, sebelum meninggal, ngomong, berikrar, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman terhadap Rabbnya Musa, penciptanya Musa dan Harun. Enggak diterima syahadatnya yang sudah nyawa berada di tenggorokan, di kerongkongan itu. Ingkanat di ayat yang ke-53, hanyalah mereka itu illa sayhatan wahidatan, teriakan itu hanya sekali saja. Fa'idhahum jami'un ladaina muhdharun, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Teriakan atau ditiupnya sangkakala yang ketiga itu sekali saja tiupannya, dan mereka dikumpulkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk diadili, ditimbang, dihitung amal-amalannya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma, maka pada hari itu la tuzlamu, tidak dizalimi, tidak dicurangi, nafsun, seorang pun, syai'an, sedikit pun.
Kalau kita sekarang pemilihan RT si fulan itu curang, pemilihan bupati si fulan itu curang, itu biasa. Curangnya manusia itu biasa, tapi nanti di hadapan Allah, Allah nggak pernah curang terhadap amal-amal kita. Sedikit pun kebaikan kita, sedikit saja kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan. Yang jelek pun akan dibalas dengan keburukan. Wala tujzauna, dan mereka tidak dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang mereka kerjakan. Nah ini para ulama, di antaranya ada ustadz sekarang ya, menginformasikan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam An-Nawawi ini mazhabnya Syafi'iyah, mengatakan bahwa kirim pahala itu enggak diterima. Nah, salah satu dalilnya ini, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Mereka tidak dibalas kecuali yang diamalkan. Kalau umpama Pak Thomas orang Amerika masuk Islam, terus saya membaca Al-Fatihah, saya kirimkan ke Pak Thomas yang orang Amerika, itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena nggak ada hubungan darah. Kalau bapak saya kirim pahala, insya Allah diterima, karena saya dididik oleh bapak saya, oleh ibu saya untuk membaca Al-Fatihah itu. Makanan saya, tempat tinggal saya itu warisannya bapak saya, warisannya mertua saya. Jadi wajar kalau mertua saya, bapak saya, ibu saya itu mendapatkan kiriman pahala dari saya. Saya bersedekah, saya niatkan untuk pahalanya ke bapak saya. Saya sedekah, saya belajar ngaji, saya mengajarkan ngaji, pahalanya saya kirimkan ke bapak saya. Kenapa saya mampu begini ini? Karena dididik oleh bapak saya. Nah itu bisa kalau begitu. Dan banyak ulama yang berpendapat bahwa kalau kita sedekah atau macam-macam aktivitas kita niatkan untuk orang tua kita, memang orang tua kita mendapatkan pahala, tapi pahala untuk kita juga enggak dikurangi. Tetap kita menerima umpama sedekah 1.000, dapat balasan 700.000. Orang tua kita, karena kita niat untuk sedekah atas nama orang tua kita, mendapatkan 700.000. Saya juga mendapatkan 700.000. Itu kalau ada hubungan darah, ada hubungan anak atau orang tua. Nah ini, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Mereka tidak dibalas kecuali apa yang dikerjakan. Kalau di akhir surat Al-Baqarah itu, laha makasabat wa alaiha maktasabat, bagi dia apa yang diupayakan dan bagi dia dosa apa yang dikerjakan. Nafsi sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri, nggak bisa dihadiah-hadiahkan. Kalau mendoakan mayit itu boleh, entah diterima oleh Allah atau tidak itu urusannya Allah, tapi boleh kita mendoakan mayit sekalipun orang lain. Tetapi kalau kirim pahala hanya untuk orang tua kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.